اغفر ذنوبي ثم اغفر ذنوبي ثم أصلي شاني يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلي شاني يا منها كل كمالي هذا يعبر عن عودك مقامي يا بادرة منها كل كمالي هذا يعبر عن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Begitu banyak nikmat sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syahadat. Dan ada lagi satu nikmat yang mulia, nikmat yang agung, yaitu nikmat dijadikannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita doakan guru kita bersama Abu Al-Habib Hamid Nagib bin Muhammad bin Syahru Khalid Salim. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga dalam dakwahnya. Dan juga Habib Fahri bin Abu Al-Habib Hamid Nagib, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan juga kepada para asatid, para habaib yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Dan juga kepada seluruh hadirin yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Saya sebagai perwakilan dari keluarga besar Haji Engkos mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum-antum sekalian, khususnya kepada guru kami, karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ke acara maulid ini. Dan juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meningkat acara selanjutnya yaitu puncak daripada acara kita, Mau'izatul Hasanah yang akan dibawakan oleh guru kita Abuya Al-Habib Hamid Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Ini contohin ke Abu ya, ke kantong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، بالخصوص صاحب البيت Bapak Haji Engkos beserta keluarga besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah selalu melimpahkan keberkahannya bagi kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat. Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga insya-Allah kalau kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga orang-orang tua kita, para pendahulu kita, orang-orang yang kita cintai, semoga insya-Allah kita semua digabungkan, dikelompokkan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Terutama yang kita peringati haulnya pada hari ini, Ibu Ummi Ipah binti Bapak Ceceh, semoga insya-Allah Allah ampuni dosa-dosa beliau. Allah penuhi kuburan beliau dengan cahaya yang terang benderang. Allah angkat derajatnya. Allah berikan kebahagiaan di dalam kuburnya, sehingga insya-Allah kelak dikumpulkan di dalam surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semua orang-orang tua kita, insya-Allah para pendahulu kita, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah berikan kebahagiaan, keselamatan untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, satu keberuntungan orang yang wafatnya di bulan Maulid, wafatnya di bulan Maulid. Masya Allah. Karena kita ketahui bersama setiap masuknya bulan Maulid di sana sini orang kumpul yang adakan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beruntung sekali ketika orang tua kita dalam kesempatan itu juga jadi diperingati. Ketika kita gembira mengenang Rasulullah SAW, dengan sendirinya peringatan itu kita hubungkan juga orang tua kita. Kegembiraan itu insya Allah bagi kita dan bagi orang-orang tua kita sekalian. Memang hal tersebut kan kita diperintahkan untuk gembira, itu diperintahkan, terutama bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Yang sering ayat yang dibawakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un.
adalah dengan anugerah dan rahmat Allah, maka dengan hal tersebut agar mereka bergembira. Walaupun kita lihat dari beberapa pendapat orang-orang ahli tafsir tentang penafsiran kalimat al-fadl, ar-rahmah itu macam-macam. Ada bilang al-ilm, ada bilang hudan, ada bilang al-Quran, ada bilang macam-macam terjemahnya. Baik itu al-fadl ataupun itu ar-rahmah. Tapi kalau dinyatakan al-fadl itu Nabi Muhammad SAW, tidak satu pun yang akan menolak. Karena beliau memang al-fadl, fadlullah. Ketika dinyatakan itu adalah rahmat Nabi Muhammad yang dimaksud, semuanya sepakat, kuat sekali dalil-dalilnya. Karena beliau adalah rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau sendirinya ana rahmatun muhdah, aku rahmat, kata Rasul. Jadi ketika dinyatakan bergembiralah dengan anugerah Allah, bergembiralah dengan rahmat Allah, siapa? Nabi Muhammad paling utamanya. Dari semua arti-arti yang ada, gembira untuk Nabi Muhammad. Kegembiraan langsung dinyatakan oleh Allah dengan jawaban wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari semua yang kita kumpulkan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita manusia ini sangat beruntung dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Tambah lagi jadi umatnya Nabi Muhammad. Wujudnya Nabi Muhammad itu membawa keberuntungan, bukan hanya kita, kepada manusia, kepada semua makhluk, termasuk sama iblis. Iblis beruntung adanya Nabi. Dulu saya waktu pernah pertama kali lihat iblis dapat bagian rahmat dari Nabi, bingung juga kita ya. Kok iblis dapat bagian, di mana dapatnya? Digambarkan beliau itu ditunda dari azab. Orang kalau berbuat kejahatan langsung dihukum, disiksa, kan berat kan? Berat apa enggak? Berat, langsung dihukum, disiksa sama Allah. Tapi iblis enggak, ditunda terus. Orang yang ditunda berarti ada kesempatan untuk kembali, ada kesempatan untuk taubat. Semakin panjang penundaan sebetulnya semakin kesempatan itu semakin terbuka. Kan iblis kan panjang. Coba dari masa Nabi Adam, gara-gara dia kita sampai duduk di dunia ini, bumi ini ya. Kalau enggak gara-gara iblis, dia yang merusak semuanya. Kita enak-enak di sorga dulu, kalau dibiarin terusnya, dia gara-gara dia melanggar, dia dosa. Nah, perbuatan dia ini sampai ya kita semua jadi masalah ya. Subhanallah. Nah, itu iblis, tapi enggak langsung diadab oleh Allah. Dia minta ditunda, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, tunda aku sampai hari kebangkitan. Kita kasih sama Allah sampai hari terus hidup dia. Dia pernah diriwayatkan dalam Nabi Musa alaihissalam, iblis ada menyesal
Pagi-pagi disembah, keluar sana kemari. Kalau balik ke rumah disembah lagi. Setiap hari gitu. Suatu hari kan dia datang ke rumah dalam keadaan lapar. Sampai ke rumah lapar. Ya, dia udah disembah ini, ya, tuannya udah disembah, tapi lapar dia. Datang ke belakang tanya nggak ada makanan. Rumah lagi kosong kebetulan. Yang ada cuma Tuhannya ada ya. Tuhannya dari korma kan ya. Perut lapar. Ya, diliatin, mau dimakan ini Tuhan, nggak dimakan lapar. Dimakan Tuhan, nggak dimakan lapar. Nah, akhirnya dimakan juga, artinya, juk lah yarham katanya. Lapar nggak ada kasihan-kasihan lagi orang lapar ya. Terus saya Umar yang cerita, aku sampai senyum sendiri. Itu jahiliyah. Coba bayangkan kalau nggak ada nabi, orang otaknya pikirannya kemana, coba bayangkan. Belum lagi yang nyembah macam-macam. Sampai sekarang orang yang nggak kenal nabi seperti di India, mana air kencing sapi dicuci ke mukanya kan, masih ada sekarang ini di India di mana-mana. Sapi kencing, air kencing ini, berkah, cuci mukanya dia. Kotoran sapi di tengah rumah, jangan diganggu, ini berkah. Sapi, ya, masya Allah, kira-kira punya otak nggak? Tapi emang nggak pikirannya itu. Kalau nggak karena Nabi Muhammad, kebodohan itu di sana sini, masya Allah. Diajak sama Nabi cara berpikir yang benar. Lalu dikasih petunjuk. Ya, kita ini punya petunjuk, 5 petunjuk dia. Ada 5 petunjuk yang Allah berikan kepada manusia ini. Khamsu hidayah. Hidayatul gharizah. Petunjuk naluri dikasih sama kita. Tapi ini juga dikasih sama hewan-hewan juga. Hewan punya petunjuk juga nalurinya ya. Ya, orang-orang gila aja, orang gila, tapi kalau naluri ada masih. Lihat aja dia mau nyebrang jalan, ada mobil, berhenti tak orang gila? Nah, dia gila tapi bisa berhenti dia. Nah, hewan juga, hewan mau nyebrang, ada mobil, berhenti dia. Ya. Nah, kenapa? Naluri berarti sama dikasih sama Allah. Tidak ada beda-bedanya kita sama hewan sama apa sama. Naik ke atas sedikit, panca indera, hidayatul hawas. Hidayatul hawas panca indera. Ini juga kita punya, hewan juga punya panca indera. Kadang-kadang hewan punya panca indera lebih hebat dari kita, ya. Yang inderanya hewan lebih bagus dari kita. Belum lagi
Jabir baik cuma satu ekor anak kambing kecil satu ekor, sama so'on min syair kira-kira 2 kilo setengah 2 kilo lebih kurang ya, hampir 3 kilo lah, 3 kilo gandum sama satu anak kambing. Ngajak orang 1.000, bayangin kambing satu ekor untuk berapa orang kira-kira, bayangin aja ya, 1.000 orang mau ngajak makan anak kambing lagi, gandumnya cuma ya kira-kira 3 kilo lebih kurang lah kalau itu ya, satu sok itu ya, yang hitungan macam-macam lah sana. Intinya kata Jabir, ya, istrinya bilang gitu. Oh udah, kata Jabir, kita nggak apa-apa, kita ajak Rasul makan di sini. Istrinya disuruh masak apa, ngadonin gandum, dia nyembelih kambing, bersihin semuanya, udah bersih rapi, taruh di panci. Ya mau digodok, dia pergi langsung ketemu Rasulullah, senang bisa ngajak Rasul makan. Tapi istrinya pesan, jangan keras-keras ngomongnya. Ajak Rasulullah, jangan yang lain tahu. Ini kan barang sedikit, kira-kira untuk 10-15 orang paling banyak. Jadi kalau ngajaknya bisikin aja, ya Rasulullah pengen ngajak makan di rumah, makanannya nggak banyak. Apa kata Rasulullah? Apa yang ada di sana? Dia jelasin, ada so'an min syair wa anisa, anak kambing. Kata Rasulullah, baiklah, nanti pulang ke rumah kasih tahu istrinya, minta tetangga bantuin. Kan lain lagi sudah ceritanya ya. Rasulullah suruh tetangga bantuin masak. Kan Jabir bingung nih, barang kok istrinya aja cukup masak sini, orang segitu cuma nggak banyak. Kenapa nyuruh tetangga ikut bantuin ya? Ya kata, tapi udah jalan, suruh pulang, cepat pulang Jabir. Baru berangkat Rasulullah manggil, ya ma'asyara ahlil khandaq halumu ila bait Jabir. Wahai orang Khandaq, ayo kita semua ke rumahnya Jabir. Semua diajak, 1.000 orang lebih. Jabir baru jalan, berhenti Jabir. Astagfirullahaladzim. Ini gimana mau ngajak orang 1.000 lebih makan cuma segitu, gitu adanya. Dia berhenti, cepat-cepat dia pulang. Udah terserah itu Rasulullah urusannya, udah kasih tahu, udah jelasin semua. Ya, Rasulullah pasti paham. Ya, udah. Langsung ketemu istrinya. Ya, bulan, aku sudah kasih tahu sama Rasulullah. Rasulullah mau datang. Tapi diajak semua orang Khandaq, diajak semua sama Rasulullah. Istrinya marah-marah. Ya Jabir, ente jangan bikin malu muka ana di hadapan Rasulullah. Ini kita punya makanan sedikit mau ngajak orang sebanyak itu kan? Gimana? Jabir, aku udah jelasin, kasih tahu. Rasulullah pasti tahu, orang yang paling pengetahuan, paling paham, lebih manusia yang punya akal paling sempurna ya Rasulullah. Ya. Udah Rasulullah tahu, tapi aku udah kasih tahu gitu. Tapi dia bilang pesan, suruh ibu-ibu tetangga bantuin. Lebih hebat lagi kan? Barang sedikit, ngapain bantu-bantuan? Ya udah, apa yang katakan, udah kalau gitu udah kita ikut aja apa kata Rasulullah. Udah subhanallah. Ibu-ibu tetangga diajak, mampir datang tentara 1.000-an orang lapar semua ini ya. Gak cukup satu piring biasa kalau itu ya. Bisa nambah lagi biasanya kayak gini. Ya, subhanallah, datang. Hampir di rumah Jabir, Rasulullah tanya, mana? Gandum, adonan gandum di mana? Kambing yang udah direbus yang di mana? Ambil. Masuk udah
Istrinya Jabir sedikit pun yang bergeser dari jumlah awal, seakan-akan nggak ngasih apa. Mudah-mudah saya ngolor-ngolor tempat tidurnya itu. Subuh tambah lagi, nah itu. Ini orang dapat taufik. Tapi nggak harus orang yang dapat taufik itu orang tua aja. Kasihan orang muda kalau nggak dapat taufik mati muda nanti ya. Belum dapat taufik, belum dapat taufik udah mati duluan. Nauzubillah min. Nah, karena ini taufik ini diminta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka taufiq lima habbika min al-asya apa? Al-faqir qaddam minta sama Allah sampai minta taufiknya Allah, ya Allah berikan taufik hidayahmu ya Allah. Itu minta. Nama taufik ini yang paling mahal. Ya. Membawa kita untuk mudah beribadat, mudah rajin majlis taklim, hadir terus belajar ilmu. Ini taufik hidayah dari Allah. Untuk segala amal yang baik kita rajin itu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah kita hidup ini, pola kehidupan dunia diubah oleh Nabi Muhammad SAW. Dari orang-orang yang bodoh, enggak ngerti apa-apa, diajak. Tapi enggak mudah kan Rasulullah berjuang setengah mati. Rasulullah berjuang setengah mati. Ngasih tahu, oh nyembah berhala itu bodoh, enggak semua yang nerima.
Malah Rasulullah jelaskan diperangin Rasulullah ya. Ada yang bertahan. Kalau kita lihat, anda teringat juga pada cerita Amr bin al-Jamuh ya. Aki-aki di Qartah Madinah. Kedua kuat banget sama keyakinan dia itu, keyakinan lama itu orang. Oh, keyakinan orang tua dulu nggak mau dirubah ya. Ataunya nyasar kemana ya. Amr bin al-Jamuh ini salah seorang dari Khazraj, kota Madinah, Ansari. Ketika Rasulullah SAW hijrah, pada intinya orang Madinah semuanya sudah masuk Islam. Tinggal satu aki-aki. Aki-aki belum masuk Islam. Aki-aki ini punya anak namanya Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh. Dalam lingkungan keluarga mereka juga ada yang lebih kita kenal, Mu'adz bin Jabal. Ada lagi beberapa orang dari lingkungan keluarga mereka, dari sahabat-sahabat yang dikenal. Intinya orang sudah masuk Islam semua. Di rumahnya Amr bin al-Jamuh masih ada berhala di tengah-tengah rumah. Dia masih nyembah berhala dari kayu miliknya. Dinamain Manaf di dalam sejarah sebenarnya. Taruh di tengah rumah. Amr bin al-Jamuh pagi-pagi nyembah, dia keluar kemana nanti, udah pulang. Itu kan di Amerika gitu, pagi-pagi disembah dulu, dirawat dah berhalanya ini tadi. Tapi sekarang anak-anak kan sudah muslim semua, keluarga udah muslimin semua. Lihat yang keadaan seperti ini terganggu banget. Coba bayangkan, coba di rumah inti ada yang nyembah berhala di rumah, gimana rasanya ya? Semuanya nggak betah. Wah, sumpah lihat ini, aki-aki masih nyembah berhala, yang lain sudah masuk Islam semua. Akhirnya mereka musyawarah, gimana? Ini dikasih tahu diajak, nggak nerima, repot, nggak mudahnya untuk ikut. Musyawarah. Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Amr, ada lupa satu lagi nama anak yang tinggal ikut dalam itu lupa anak. Itu musyawarah, gimana kalau ini kita buang aja berhala ini, patungnya ini yang dibilang Tuhannya dia ini, kita buang ke tempat kotoran orang. Orang buat kotoran itu lempar ke tempat kotoran itu, biar dia ngerasa masa Tuhan kayak gini itu. Dilempar malam-malam
pertahankan. Gimana cara berpikirnya? Berhala yang kayak gitu dipertahankan mati-matian, dihormati kayak Tuhan, sampai dari dibilang ya orang nggak punya akal, sampai pedang diikutkan sama berhala, kan masuk akal nggak itu ya? Suruh nyerang orang, kalau ada yang ganggu nanti udah kemana asal. Semua ini berubah karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang diajak dari yang begitu jauh ke jerumus pada tempat yang rendah banget, diajak Rasulullah, diangkat semua manusia. Yang kita bayangkan itu cuma di Arab, di dunia semuanya macam-macam cara kehidupan yang rendah, yang nyembah berhala, yang nyembah bebatuan, yang nyembah pohon, yang ada semua. Dan coba bayangkan dulu saya masih ingat pengaruh-pengaruh ulama itu, orang-orang kadang-kadang kesandung pohon jatuh, langsung dibawain makanan ke pohonnya, ya itu. Saya ada nggak sih, nggak tahu ya. Ada anak lari kesandung pohon, akarnya pohon yang keluar jatuh, jatuh, sakit dia, ya. Nanti malam-malamnya orang tuanya bikin nasi uduk, dikasih apa? Kasih telur, kasih itu, ya. Itu takut, kualat, katanya. Kualat apa pohon? Dia orang jatuh bisa benjol, bisa wajar aja. Itu anak nyaksin sendiri, pernah lihat itu. Ada pengaruh, tapi orang-orang tertentu yang kita lihat, orang di kampung waktu itu ada yang kayak gitu sampai. Nah ini masih bagian-bagian dari sisa-sisa yang enggak ini itu. Nah kalau dia masuk akal nggak? Ya terserah ente, nilai aja sendiri. Tanya sama dia masuk akal nggak coba. Nah, dia dikatakan nggak masuk akal, marah dia. Itu. Ini yang diperjuangkan oleh baginda sallallahu. Nabi Muhammad itu begitu hebat berjuang, ngajak orang gimana biar kenal Allah, biar dekat sama Allah, biar dapat petunjuk pada ya, jalan yang benar. Itu nggak mudah, luar biasa berjuang. Sampai beliau sendiri dilempari, dipukul, dipecahkan giginya, wah macam-macam dihadapin Rasulullah. Kita belum berjuang apa-apa. Kita nggak ada perjuangan sama sekali. Perjuangan kita masih mikirin makan minum kehidupan dia. Yang kita perjuangkan cuma urusan makan dan minum. Coba Rasulullah nggak ke situ pikirnya. Nyelamatin kita, gimana nyelamatin kita? Ini pikirin terus sama Rasul. Nah, karena itu kita ingat nama baginda Nabi. Masuk bulan Rabiul Awal ini, masya Allah kita hubungkan terus diri kita, jiwa kita dengan baginda Nabi SAW. Karena dengan terhubungnya diri kita, jiwa kita dengan baginda Nabi, tambah lagi terwujud cinta pada beliau, itu keselamatan yang tiada tara banding, keselamatan yang hakiki dan abadi. Almar'u ma'aman ahab, orang bersama yang dia cintai. Rasulullah ngomong pasti kita sama siapa aja, sama yang kita cintai. Wujudkan cinta sama baginda Nabi SAW, pasti kita akan beruntung bersama baginda Nabi, bersama orang-orang salihin, bersama ulama amilin, insyaallah. Allah yafiqna la aqwamit thariq. Hadza wa aqulukum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.